Selamat datang di video materi untuk mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas pengenalan tentang System Development Lifecycle atau SDLC. Selamat menyimak. Ada 3 topik pembahasan dalam materi kali ini. Pertama, kita review kembali terlebih dahulu tentang teknologi informasi, sistem informasi, dan juga kaitannya dengan analisis dan perancangan sistem. Setelahnya, kita akan masuk ke pembahasan singkat tentang System Development Lifecycle atau SDLC. Dan terakhir adalah pembahasan tentang metodologi pengembangan sistem. Mari kita bahas satu persatu. Sebagai awalan, mari kita samakan dahulu definisi dari teknologi informasi dan sistem informasi. Kedua istilah ini sering digunakan pada perkuliahan analisis dan perancangan sistem, dan definisinya sangat beragam. Untuk kelas ini, definisi teknologi informasi atau TI merujuk pada kombinasi perangkat keras, hardware, perangkat lunak atau software, dan juga layanan atau services yang kita gunakan untuk mengelola, mengomunikasikan, dan juga membagikan informasi. Sementara itu, sistem informasi merupakan kombinasi dari teknologi, manusia, dan juga data yang mendukung berbagai proses bisnis, seperti misalnya transaksi penjualan, pengelolaan inventaris, manajemen HRD, akuntansi, dan lain sebagainya. Dua istilah ini sering muncul dalam mata kuliah analisis dan perancangan sistem, dan bisa dengan mudah saling tertukar maknanya. Jika kita lihat dari dua definisi ini, dapat dikatakan bahwa sistem informasi pasti menggunakan teknologi informasi. Namun, teknologi informasi belum tentu merupakan sistem informasi. Sesuai nama mata kuliahnya, yang lebih banyak kita bicarakan di antara keduanya adalah sistem informasi. Ada apa saja di dalam sebuah sistem informasi? Ketika kita berbicara tentang cara mengembangkan sistem, tentu kita perlu terlebih dahulu memahami komponen apa saja yang ada di dalam sistem informasi tersebut. Mari kita ambil contoh payroll system atau sistem gaji karyawan di sebuah perusahaan berikut. Jika kita melihat sistem ini secara keseluruhan, maka sebetulnya sistem ini dapat diuraikan menjadi berbagai komponen. Komponen yang pertama adalah hardware atau perangkat keras. Ini mencakup semua perangkat teknologi yang berbentuk fisik, misalnya server, komputer, perangkat jaringan kabel fiber optik, dan lain sebagainya. Pada sistem payroll yang dijadikan contoh, beberapa hardware yang biasanya ditemukan adalah monitor, keyboard, dan juga mouse yang digunakan oleh pengguna. Komponen yang kedua adalah software. Ini merupakan program yang berjalan di atas hardware dan menyediakan informasi atau luaran lain yang dibutuhkan. Pada sistem payroll, maka aplikasi yang dijalankan oleh pengguna itulah merupakan contoh software dalam sistem informasi. Selain itu, ada juga sistem operasi tempat aplikasi berjalan, misalnya Windows atau Linux yang terpasang di komputer pengguna, dan lain sebagainya. Komponen selanjutnya adalah data. Ini diibaratkan sebagai material mentah yang diubah oleh sistem menjadi informasi yang berguna. Data bisa berupa teks, angka, gambar, video, dan lain sebagainya. Pada sistem payroll yang menjadi data adalah tabel-tabel di dalam database yang digunakan. Data pada tabel tersebut perlu diproses oleh aplikasi sistem agar menjadi informasi yang lebih berguna. Komponen keempat adalah proses. Yang dimaksud proses di sini adalah tugas, prosedur, atau fungsi bisnis yang dilakukan oleh pengguna dengan tujuan untuk mendapatkan suatu hasil tertentu yang spesifik. Pada sistem payroll, contoh proses misalnya adalah membuat rekapitulasi kehadiran karyawan, menghitung gaji kotor yang diterima oleh karyawan, atau membuat laporan bulanan untuk atasan. Inti dari keberadaan sistem informasi sebagai aplikasi pada dasarnya adalah membantu proses-proses bisnis di dalam organisasi atau perusahaan. Dan komponen yang kelima atau yang terakhir tentu saja adalah manusia. Ini merujuk kepada siapapun yang mempunyai kepentingan terhadap sistem atau biasa disebut dengan stakeholders. Stakeholders tidak sebatas user saja. Misalnya pada payroll system ini, yang menjadi pengguna misalnya adalah staf HRD, yang terkena dampaknya bisa mencakup semua karyawan yang gajinya ditentukan dari luaran dari sistem tersebut. Atau contoh stakeholders lain misalnya adalah manajer keuangan yang tidak menggunakan sistem tapi membutuhkan laporan pengeluaran atau kos untuk gaji karyawan yang laporannya dibuat oleh bagian HRD melalui aplikasi tersebut.
Poin pentingnya adalah bahwa sistem informasi bukanlah sebatas aplikasi perangkat lunak saja, tetapi harus memiliki 5 komponen utama yaitu hardware, software, data, proses, dan tentu manusianya. Pengetahuan ini sangat penting untuk dipahami apabila kita ingin mengembangkan sebuah sistem informasi. Suatu organisasi dapat dimodelkan dengan 2 komponen yaitu tingkat jabatan atau organizational levels dan fungsi bagiannya atau business function. Perhatikan gambar yang terlihat ini. Ini merupakan model organisasi secara umum. Gambar piramida di sebelah kiri menunjukkan jenjang jabatan dalam organisasi, di mana semakin tinggi akan semakin strategis, dan juga jumlahnya biasanya semakin sedikit. Sementara itu, gambar lingkaran menunjukkan fungsi-fungsi bisnis yang dijalankan oleh organisasi tersebut. Biasanya masing-masing fungsi dipisahkan ke dalam bagian atau divisi dari organisasi tersebut. Misalnya divisi IT yang menjalankan fungsi pelayanan sistem informasi, atau divisi marketing yang menjalankan semua kegiatan pemasaran serta publikasi untuk produk atau layanan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Setiap fungsi bisnis atau divisi tersebut dipimpin oleh seorang yang berada pada top manajemen, misalnya direktur IT, direktur marketing, dan seterusnya. Dan tentu saja di dalamnya ada banyak staff, supervisor, dan juga manajer. Kurang lebih seperti itu memaknai gambar yang terlihat ini. 2 pengguna sistem dengan jabatan atau divisi yang berbeda membutuhkan informasi yang berbeda pula. Misalnya, karyawan biasa membutuhkan informasi yang mendukung operasional, sedangkan top manager lebih membutuhkan informasi yang mendukung pengambilan keputusan strategis atau keputusan yang penting. Agar sistem dapat memenuhi kebutuhan berbagai pengguna di dalam organisasi tersebut, perlu dilakukan analisis dan perancangan sistem. Analisis dan perancangan sistem itu sendiri merupakan langkah sistematis atau step by step untuk mengembangkan sebuah sistem yang berkualitas baik. Jika kita memandang sistem informasi sebagai aplikasi perangkat lunak, maka proses analisis dan perancangan sistem sebetulnya adalah bagian dari tahap pengembangannya. Serangkaian proses atau tahap yang dilewati hingga sebuah sistem berhasil diimplementasikan disebut dengan istilah System Development Life Cycle atau SDLC. SDLC ini memiliki 4 tahap, dan setiap tahap memiliki luaran atau deliverable yang jelas. 4 tahap di dalam SDLC ini adalah planning, analysis, design, dan terakhir adalah implementation. Tahap pertama adalah planning. Luaran yang dihasilkan dari tahap planning adalah hasil analisis kelayakan dari suatu sistem request. Permintaan untuk mengembangkan sistem dalam suatu organisasi memang bisa datang dari setiap bagian dalam organisasi tersebut. Permintaan akan sebuah sistem tersebut kemudian dibuatkan secara formal yang menghasilkan sebuah dokumen bernama system request. Sistem request ini perlu dinilai terlebih dahulu kelayakannya. Apabila dinilai layak, maka proyek sistem informasi baru bisa dijalankan. Hasil kelayakan inilah yang merupakan luaran dari tahap planning. Di akhir tahap planning, kebutuhan bisnis akan sistem informasi sudah terdefinisikan dan dinilai layak. Tahap kedua adalah analysis. Tahap analisis ini pada dasarnya adalah menerjemahkan kebutuhan bisnis menjadi kebutuhan pengguna dan juga kebutuhan sistem. Aktivitas yang ada di dalam tahap analisis adalah requirement gathering atau pengumpulan kebutuhan sistem. Dan juga requirements modeling, yaitu memodelkan kebutuhan tersebut. Luaran yang dihasilkan dari tahap ini adalah sebuah dokumen yang menjelaskan secara spesifik dari kebutuhan-kebutuhan sistem yang berhasil dikumpulkan. Dokumen tersebut biasa disebut dengan System Requirements Document. Tahap ketiga adalah desain atau tahap perancangan. Pada tahap desain, proses yang dilakukan adalah membuat berbagai rancangan sistem berdasarkan spesifikasi kebutuhan sistem yang dihasilkan pada tahap sebelumnya. Rancangan sistem yang dibuat biasanya adalah rancangan antarmuka, rancangan penyimpanan data, dan juga rancangan arsitektur. Dan tentu masih banyak jenis rancangan lainnya. Luaran yang dihasilkan dari tahap desain ini adalah dokumen System Design Specification. Spesifikasi rancangan sistem yang dihasilkan dari tahap ini biasanya digabungkan dengan dokumen spesifikasi kebutuhan yang dihasilkan dari tahap analisis sebelumnya. Kedua dokumen tersebut dijadikan satu menjadi dokumen spesifikasi sistem atau System Specification.
Dokumen spesifikasi sistem ini kemudian diserahkan kepada programmer untuk dibuat program-program sistemnya pada tahap selanjutnya, yaitu tahap implementation. Tahap implementation dimulai dari pembuatan program-program berdasarkan spesifikasi sistemnya. Programmer memiliki peran dalam tahap implementasi ini. Tujuan dari implementasi ini adalah menghasilkan sistem yang dapat beroperasi secara penuh dan memenuhi semua spesifikasi kebutuhan yang ada. Aktivitas seperti sistem testing, pelatihan pengguna, pembuatan dokumentasi, serta rencana implementasi dan maintenance juga berada di dalam tahap ini. Jika dikaitkan kembali dengan mata kuliah analisis dan perancangan sistem, maka terlihat bahwa fokusnya adalah pada dua tahap di tengah dalam SDLC, yaitu tahap analisis dan juga tahap desain. Luaran dari dua tahap ini adalah system specification. Jadi, setelah menyelesaikan mata kuliah analisis dan perancangan sistem, maka kita dapat memahami secara teoritis bagaimana cara membuat spesifikasi kebutuhan sistem informasi yang baik. Dari pembahasan SDLC dapat terlihat proses-proses yang dilewati dalam pengembangan sistem. Pertanyaan selanjutnya, apa saja langkah, aktivitas, dan juga tools yang digunakan saat menjalankan setiap proses tersebut? Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus terjawab oleh metodologi pengembangan sistem yang kita pilih atau yang kita gunakan. Metodologi pengembangan sistem merupakan pendekatan formal untuk mengimplementasikan SDLC. Metodologi berisi sekumpulan langkah sistematis beserta luaran atau hasil dari setiap langkah tersebut. Di dalam metodologi juga tercakup metode, teknik, dan juga tools yang diperlukan untuk menghasilkan luaran yang diharapkan. Apapun metodologi yang digunakan, tahap-tahap yang dilewati adalah seperti yang ada di dalam SDLC. Metodologi mendetailkan tugas, aktivitas, serta langkah-langkah yang harus dilakukan pada setiap tahap SDLC tersebut. Ada 3 kategori utama metodologi pengembangan sistem. Yang pertama adalah structure design atau perancangan terstruktur. Kategori ini bersifat preskriptif atau sudah terdefinisikan dengan baik urutan langkah dan juga luaran yang perlu dihasilkan. Di sini tahap pengembangan sistem tidak berulang. Ciri lainnya adalah memiliki dokumentasi yang sangat baik. Waterfall model adalah contoh metodologi yang berada dalam kategori ini. Kategori yang kedua adalah iterative development. Metodologi dalam kategori ini memiliki ciri tahap pengembangan yang dapat berulang hingga sistem sempurna. Sistem dirilis secara bertahap, biasanya juga dilakukan prototyping. Rapid Application Development atau RAD adalah contoh metodologi pengembangan sistem di kategori ini. Kategori yang terakhir adalah Agile Development. Metodologi yang berada dalam kategori ini sangat adaptif terhadap perubahan kebutuhan sistem. Selain itu juga mengutamakan komunikasi dan juga kolaborasi. Scrum dan Extreme Programming adalah 2 contoh metode Agile yang populer saat ini. Metodologi pengembangan sistem yang termasuk dalam kategori structure design, ciri yang paling menonjol adalah tidak ada tahap yang berulang. Semua kebutuhan sistem harus sudah terdefinisi dengan lengkap di awal proyek. Contoh metodologi dalam kategori ini adalah waterfall model. Waterfall model merupakan salah satu metodologi pengembangan sistem yang tertua. Ada beberapa modifikasi dari waterfall model aslinya. Misalnya adalah waterfall model dengan parallel development yang memecah proyek besar menjadi sub-sub project yang lebih kecil. Lalu tahap implementasinya semua digabungkan kembali menjadi satu. Ada juga modifikasi waterfall model yang berbentuk V-model. V-model menggabungkan tahap-tahap SDLC dengan serangkaian langkah pengujian sistem untuk memastikan kebutuhan pengguna dan kebutuhan bisnis yang terdefinisi di awal proyek sudah terpenuhi semua, tidak ada yang terlewat. Persamaan dari metodologi-metodologi pada kategori ini adalah sistem baru terlihat di akhir-akhir waktu proyek. Memang membutuhkan waktu yang lama agar sistem dapat diimplementasikan, namun demikian setiap tahap terdokumentasi dengan baik. Metodologi pengembangan yang termasuk dalam kategori iterative development memiliki ciri, proses atau pengembangan sistem yang bisa dilakukan kembali apabila diperlukan. Ada iterasi proses yang dilakukan. Contoh metodologi pengembangan sistem dalam kategori ini adalah Rapid Application Development atau RAD dengan berbagai bentuk modifikasinya.
Beberapa bentuk RAD melakukan prototyping atau membuat purwarupa sistem. Prototyping dilakukan untuk memastikan requirement sudah sesuai dengan yang diharapkan. Dari purwarupa sistem ini bisa dikembangkan menjadi sistem yang dapat beroperasional sepenuhnya, atau bisa purwarupa tersebut digunakan hanya sebatas untuk mengkonfirmasi kebutuhan sistem. Jika sudah pasti kebutuhannya, maka purwarupa tersebut dibuang dan sistem yang asli dikembangkan kembali dengan mengulangi tahap desain dan tahap implementasi. Proses seperti ini dikenal dengan sebutan throwaway prototyping. Kategori metodologi pengembangan sistem selanjutnya adalah agile development. Sifat utamanya adalah adaptif terhadap perubahan requirement system. Selain itu juga mengutamakan kecepatan pengembangan sistem. Sayangnya, dokumentasi sistem menjadi hal yang kurang diprioritaskan dalam kelompok metode ini. Scrum dan Extreme Programming adalah dua contoh agile method yang populer saat ini. Orientasi dari metode agile adalah memuaskan penggunanya dengan menunjukkan sistem secepat mungkin ke hadapan stakeholders. Aktivitas kunci dari kelompok metodologi ini adalah menjaga komunikasi dengan stakeholders-nya. Bahkan, para stakeholders bisa dimasukkan ke dalam anggota tim pengembang sistem. Tidak ada metodologi yang sempurna dan bisa mengatasi semua kondisi dari proyek pengembangan sistem. Masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri. Akan lebih bijak jika kita memahami karakteristik masing-masing metodologi, lalu menentukan kriteria pemilihannya berdasarkan kondisi proyek sistem informasi yang dijalankan. Tabel berikut merangkum contoh-contoh kriteria pemilihan suatu metodologi. Seperti yang terlihat pada tabel, untuk kondisi di mana kebutuhan pengguna belum terdefinisi dengan baik, maka metode pada pengelompok iteratif dan agile memiliki keunggulan dibandingkan dengan metode terstruktur seperti waterfall, parallel model, atau V-model. Namun untuk pengembangan sistem berskala besar, metode pada kelompok struktur desain memiliki keunggulan dibandingkan dengan kelompok agile atau iteratif. Secara umum, metodologi terstruktur lebih efektif untuk menghasilkan sistem yang robust dan juga besar, serta terdokumentasi dengan baik. Sedangkan metodologi agile lebih efektif untuk menciptakan kepuasan pengguna. Tidak banyak dokumentasi, namun sering berkomunikasi. Sementara itu, metodologi iteratif seperti RAD berada di antara keduanya dan berusaha menggabungkan kelebihan dari metode terstruktur atau structure design dengan juga metode agile. Kriteria pemilihan metodologi tersebut menjadi akhir pembahasan dalam video materi kali ini. Terima kasih karena Anda telah menyimak hingga selesai.